Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pelajaran Matematika kelas 4 SD kurikulum 2013. Bab yang akan kita pelajari itu mengenai bangun datar. Topiknya adalah mengenai luas bangun datar. Kita sudah belajar tentang luas bangun datar persegi dan persegi panjang. Sekarang kita akan belajar tentang luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. A itu untuk alas, T itu untuk tinggi. Mana yang dimaksud dengan alas dan mana yang dimaksud dengan tinggi? Kita lihat ya beberapa jenis gambar segitiga. Karena segitiga itu ada beberapa macam jenisnya. Ini adalah gambar segitiga yang pertama. Alas itu adalah sisi yang di bawah. Nah, garis yang di bawah ini yang mendatar, ini adalah sisi alas. Kita beri lambang A. Manakah yang dimaksud dengan tingginya? Tinggi itu harus tegak lurus dengan alasnya. Jadi tinggi itu garis yang diambil dari titik puncaknya ke alasnya harus tegak lurus. Jadi garis yang putus-putus itu adalah tinggi dari segitiganya. Bagaimana kalau bentuk segitiganya seperti ini? Jadi segitiga siku-siku. Alasnya adalah garis yang mendatar, yang di bawah. Ini adalah alasnya. Tinggi, ingat tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dengan alasnya. Jadi tingginya adalah garis yang vertikal ini. Ini adalah tingginya. Kalau bentuk segitiganya segitiga tumpul seperti ini, alasnya adalah sisi yang di bawah, yang mendatar, yang horizontal. Ini adalah alasnya. Tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan alasnya. Ini karena segitiganya tumpul, jadi ini alasnya kita perpanjang ya dengan garis putus-putus. Jadi tingginya itu adalah garis yang berwarna merah ini ya. Ini adalah tinggi dari segitiganya. Ini adalah bagaimana caranya kita menentukan alas dan tinggi dari sebuah segitiga. Kalau kita ingin mencari alasnya, rumusnya menjadi seperti ini. A sama dengan 2 kali L dibagi dengan tingginya. Kalau kita ingin mencari tinggi segitiga, rumusnya menjadi 2 kali L dibagi dengan alasnya. Kita akan menggunakan rumus-rumus luas segitiga ini dan juga rumus mencari alas atau tinggi dengan membahas beberapa soal dari buku Senang Belajar Matematika kelas 4 SD ya. Ayo mencoba halaman 143. Tentukan luas segitiga berikut ini. Ini adalah gambar segitiga yang A ya. Kita diminta untuk mencari luasnya. L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ini gambar segitiganya kita balik ya. Jadi nanti ini yang alasnya adalah yang 14 cm. Tingginya itu adalah garis yang tegak lurus dengan alasnya, yaitu 12 cm. Jadi setengah kali 14 kali 12. Hasilnya adalah 84 cm persegi. Ini gambar yang B ya, kita diminta mencari luasnya. L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah sisi yang di bawah, yang panjangnya 24 cm, tingginya adalah garis yang putus-putus itu ya, yang tegak lurus dengan alasnya, yaitu 17 cm. Kita masukkan angka-angkanya, setengah kali 24 kali 17. Hasilnya adalah 204 cm persegi. Ini gambar yang C ya, kita juga diminta mencari luasnya. L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ini segitiganya segitiga siku-siku ya, ini perlu kita balik dulu untuk kita menentukan alas dan tingginya. Ini alasnya ya, bisa yang 15, bisa juga yang 28. Jadi alas dan tingginya boleh berkebalikan, sama saja ya. Alas dan tinggi itu adalah sisi-sisi pembentuk sudut siku-sikunya. Jadi kita mau tulis setengah kali 28 kali 15 boleh. Kita mau tulis setengah kali 15 kali 28 juga boleh ya, tidak masalah, sama saja. Ini hasilnya adalah 210 cm persegi. Yang D, kita juga diminta mencari luas segitiganya. L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kalau kita perhatikan ya, ini ada sisi yang belum diketahui, yaitu sisi yang berwarna merah ya. Sisi-sisi pembentuk sudut siku-sikunya ada yang belum diketahui, yaitu sisi yang mendatar itu yang kita beri garis warna merah. Kita harus cari dulu berapa panjang sisi yang berwarna merah tersebut dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jadi ini kita misalkan T-nya yang belum
diketahui. Mencari T itu adalah akar dari sisi miringnya 10 kita kuadratkan dikurang dengan 6 kuadrat. 10 kuadrat 100 dikurang dengan 6 kuadrat 36. 100 kurang 36 64. Akar dari 64 adalah 8 cm. Jadi tinggi segitiganya adalah 8 cm. Kita masukkan ke dalam rumus luas segitiga menjadi setengah kali 6 kali 8. Hasilnya adalah 24 cm persegi. Nomor 2, tentukan alas atau tinggi segitiga berikut. Ini yang A ya. Diketahui luasnya 52 cm persegi dan tingginya 13 cm. Berarti kita akan mencari alasnya. Rumus mencari alas, A sama dengan 2 kali L dibagi dengan tingginya. Jadi 2 kali 52 dibagi 13. Hasilnya adalah 8 cm. Jadi alas segitiganya 8 cm. Yang B ini diketahui luas 125 cm persegi dan alasnya 25 cm. Kita mencari tinggi segitiganya. T sama dengan 2 kali L dibagi A. Kita masukkan angka-angkanya, 2 kali 125 dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 10 cm. Jadi tinggi segitiga tersebut 10 cm. Yang C, ini adalah segitiga tumpul ya, diketahui luas dan tingginya. Kita diminta mencari alasnya. Rumus mencari alas, A sama dengan 2 kali L dibagi T. 2 kali 234 dibagi 18. Hasilnya adalah 26 cm. Jadi alas segitiga tersebut adalah 26 cm. Nomor 3, Ayah Edo akan menanam rumput gajah mini pada taman belakang rumahnya yang berbentuk segitiga. Pada taman tersebut, sisi terpanjangnya 10 meter, sedangkan sisi terpendeknya 6 meter. Misalkan harga rumput gajah mini Rp15.000 per meter persegi. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Ayah Edo? Kita coba gambar dulu ya segitiganya ya. Nah, ini dia segitiganya. Ini dikatakan sisi terpanjang 10 meter. Sisi terpanjang itu berarti sisi miringnya, yang ini 10 meter. Sisi yang terpendek itu 6 meter. Nah, kita cari ya sisi yang mendatar ini ya. Alasnya berapa meter? Ini dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Jadi A sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, 6 kuadrat itu 36. 100 dikurang 36 hasilnya adalah 64. Akar dari 64 adalah 8 meter. Jadi panjang alasnya 8 meter. Sekarang kita mencari luas tamannya yang berbentuk segitiga. L sama dengan setengah kali A kali T. Setengah kali 8 kali 6. Hasilnya adalah 24 meter persegi. Di soal dikatakan bahwa harga rumput gajah mini Rp15.000 per meter persegi ya. Per 1 meter persegi harganya Rp15.000. Kalau luasnya 24 meter persegi, berarti biaya yang harus dikeluarkan tinggal kita kalikan 24 dikali Rp15.000. Hasilnya adalah Rp360.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan Ayah Edo adalah Rp360.000. Nomor 4, jika satu batang korek api panjangnya 4 cm, berapakah luas daerah yang dibatasi oleh korek api pada gambar berikut? Kita lihat dulu gambarnya ya. Seperti ini. Coba kita hitung ya, ini di yang bagian bawah alasnya ada berapa korek apinya? Ada 4 ya. Satu korek api panjangnya 4 cm. Jadi kalau 4 korek api panjangnya 4 kali 4 ya, 16 cm. Bagaimana dengan tingginya? Ya, yang garis vertikal. Ini juga batang korek apinya ada 4 ya. Jadi ini panjangnya 4 kali 4 cm, sama 16 cm. Sehingga luas daerah yang dibatasi oleh korek api ini setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 16 kali 16. Hasilnya adalah 128 cm persegi. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang luas bangun datar segitiga. Kalian dapat mengulangi kembali ya rumus-rumus luas segitiga, bagaimana mencari alasnya, bagaimana mencari tingginya bersama papa, mama, atau kakak kalian di rumah. Oke? Ingat untuk like videonya dan share
serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.